Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. CDM Indonesia Nindya Novian Bakri memberikan sambutan sebelum memulai pawai atlet Olimpiade Paris 2024 di Kemenpora Jakarta. Rencananya pawai ini akan menuju ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Para pimpinan cabur dan yang paling penting adalah atlet dan pelatih. Dan yang terakhir, kami sangat berapresiasi bahwa ranking daripada Olimpiade meningkat 16 poin dari 55 ke 39 dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa masuk ke G20-nya Olimpiade. Jadi saya berterima kasih, 20 besar maksudnya. Jadi terima kasih kepada atlet dan selamat, semuanya berjuang keras tapi rezekinya kali ini ada di Rizky, Frederick dan Georgie. Terima kasih. Baik, kita akan pantau langsung jalannya pawai para peraih medali Olimpiade. Ada rekan kami, Shena Damayana, yang juga ikut dalam rangkaian pawai dalam bus pawai ini. Kita coba sapa rekan kami. Ada Shena, silakan laporannya. Ya, Afat dan juga pemirsa, saya berkesempatan untuk bisa masuk langsung ke dalam pawai-pawaian Olimpiade Paris 2024. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Rizky Juniansyah. Bang, selamat pagi, Bang. Pagi. Nah, oke. Bang, gimana? Kapan sampai ke Indonesia dari Paris? Tanggal 13 malam kita sampai Indonesia jam 10 dan kita langsung disambut sama media dan Kemenpora, NOC, semuanya sama si DM juga dan beserta jajarannya di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi sehat ya tentunya sekarang ya? Alhamdulillah sehat tapi masih kurang istirahat. Oke, meskipun kurang istirahat tapi coba boleh diceritain nggak kalau misalkan kita ngomongin masalah perasaan pasti seneng ya? Nah ini coba boleh digambarin nggak sih perasaan seneng yang paling tercurah ini kayak gimana nih? Ya sangat-sangat seneng dan mungkin nggak tahu berapa persen saya harus bilang senang ya. Mungkin lebih dari beribu-ribu persen saya senang dan saya bangga dan tentunya saya terharu ya bisa seperti ini mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris ini karena memang saya tidak menyangka gitu kan bisa perjalanan seperti ini dan ini adalah suatu kebanggaan buat saya dan pengalaman buat saya. Ini adalah jenjang awal buat prestasi saya buat di Olimpiade dan insya Allah kedepannya saya harus bisa mempertahankan medali ini karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Oke, ini rencana ke depan apa nih? Kita tahu Olimpiade Paris ini kan ajang prestisius, apalagi nih ke depannya? Ya untuk ke depannya bulan depan sih saya ada kejuaraan PON ya di Aceh dan itu notabene-nya kita memang ditargetkan untuk emas karena saya bawa nama Banten ya. Dan ya insya Allah kita masih bisa tampil maksimal nanti di PON. Dan selanjutnya kita ada kejuaraan di Desember itu ada kejuaraan dunia juga. Tapi bukan qualify Olimpiade. Qualify Olimpiade mulai tahun depan baru mulai Olimpiade lagi. Dan tahun depan itu saya baru benar-benar latihan insentif lagi dan continue lagi. Oke, kemarin sempat mecahin rekor dunia ya? Ya, mecahin rekor dunia dan mecahin rekor Olimpik juga. Apa tuh? Boleh ceritain nggak dikit aja? Apanya nih? Rekor dunia yang terpecahkan. Oh ya, yang terpecahkan di angkatan total waktu di Phuket qualify Olimpiade 363 menjadi 365. Ya, dan kemarin di Olimpik Paris 2024 saya memecahkan rekor Kenenje 198 menjadi 199. Oke, selamat menikmati kembali langit Jakarta yang disambut tentunya ya. Ini sudah sangat menyambut nih warga Jakarta, atlet-atlet Olimpiade Paris 2024. Sekarang kita akan berpindah ke Gergoria. Mbak, halo Mbak, selamat pagi Mbak, TV One. Mbak, gimana nih? Aku mau tanya dong perasaannya sebelumnya. Oke, perasaannya pasti senang banget karena belum pernah ikut pawai seperti ini, jadi ini menyenangkan sekali. Untuk kemarin cerita apa nih di Paris yang unik nih, atau fakta-fakta uniknya kemarin? Ya, kayaknya kemarin baru pertama kali aku bertanding tapi dengan libur yang cukup panjang di pertandingan-pertandingan awal itu kayaknya jarang aku temui di turnamen-turnamen biasa kan. Terus mungkin karena kemarin ada keluargaku datang juga ke sana untuk mendukung, jadi pastinya itu sangat berkesan. Ini sebelum-sebelumnya pasti pernah ikut lomba kan selain Olimpiade ini. Kira-kira apa sih yang paling membedakan Olimpiade sekarang dengan lomba-lomba sebelumnya? Olimpiade ajang terbesar sih kalau bisa dibilang karena dia multi event juga kan. Jadi pastinya beneran kayak berasa sekali represent Indonesia gitu loh Mas, karena ya selain pertandingan terbesar, ajang terbesar juga, tapi pastinya ini seluruh atlet terbaik di cabang olahraga masing-masing
kebanggaan juga bisa bersama-sama sama atlet di luar bulu tangkis, karena biasanya sama bulu tangkis terus gitu. Jadi sih ada atlet renang, gimnas, weightlifting, terus ada yang lain juga. Jadi itu membuat perbedaannya seperti itu. Selamat menyapa kembali warga Jakarta. Nah pemirsa, pastinya pencapaian ini tidak jauh karena CDN atau Shift the Mission yang telah memberikan pendampingan dan juga menemani setiap atlet yang bertanding maupun turun di Olimpiade Paris 2024. Sekarang kita sudah dengan Bapak CDM, yaitu Pak Anindya Bakri. Kita akan langsung menyapa saja. Kita akan langsung menyapa one and only Pak Anindya Bakri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Ya, pertama kali saya kira ban begini, pakai naik bus kebuka, open deck. Tapi ya, alhamdulillah lah, ini bagian daripada apresiasi kepada para atlet yang telah berprestasi untuk satu terkualifikasi di Olimpiade. Karena masyarakat perlu tahu bahwa 29 atlet ini untuk terkualifikasi aja itu hanya bagian daripada 10.500 atlet di seluruh dunia. Jadi di level tertinggi dari sisi multi sports event. Satu. Yang kedua, tentunya Frederick, Rizky dan Georgie lah yang mendapatkan medali, dan ini rezeki mereka, dan saya melihat langsung bahwa mereka benar-benar bekerja sangat keras. Dan walhasil Indonesia naik 16 peringkat menjadi nomor 39 di Olimpiade. Nah, ini artinya kita di atas hampir seluruh negara ASEAN, dan juga di atas negara-negara lain yang sering kita dengar seperti Swiss, Yunani, lalu juga Meksiko, India, Portugal, dan ini suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, ini juga menandakan bahwa pembinaan dari olahraga Indonesia ini telah menyebar luas, bukan hanya fokus kepada satu olahraga, misalnya badminton, tapi juga kepada olahraga lain. Bahkan yang memenangkan kali ini kan kita tahu adalah panjat tebing dan juga angkat besi. Jadi menurut saya ini adalah awal dari kebangkitan olahraga nasional yang kebetulan undang-undangnya baru dibuat kan sekitar 2 tahun yang lalu, Undang-Undang Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi saya rasa ini momen positif dan terima kasih dukungannya dari masyarakat karena setia menunggu sampai di ujung. Oke. Pak, kita sambil berdiri sambil melihat euforia ya Pak ya. Pak, ini kemarin juga Rizky Juniansyah sempat mencetak rekor baru ya. Meskipun dengan pencetakan rekor baru dan juga segala kemenangan medali emas 2 dan juga medali perunggu 2, S1 maksud kami. Ini gimana nih pesan Bapak untuk setiap atlet yang ada di sini? Jadi pertama-tama tiada yang tidak mungkin ya. Rizky salah satu istilahnya atlet muda yang terus terang aja belum banyak yang tahu. Tapi bisa memecahkan rekor dunia untuk clean and jerk. Dan itu suatu prestasi luar biasa. Dan tentunya mendapatkan emas di 73 kg. Kalau kita ketahui berat 73 kg itu bukan berat yang istilahnya hanya identik dengan Indonesia. Itu berat yang cukup berat yang biasa disaingi oleh berbagai macam negara di barat. Jadi ini luar biasa. Dan juga tambahan lagi Frederick menjadi manusia pertama yang menang speed climbing di Olimpiade. Karena pertama kali dikompetisikan. Dan persaingannya begitu ketat. Dan Frederick saya ketemu, begitu juga dengan Rizky sebelum dan sesudah, memang mental juara. Itu dilaksanakan waktu itu 8 Agustus yang sudah mendekati penghujung. Dan mereka tetap ingin mengibarkan merah putih dan menggunakan Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya berkumandang 2 kali dalam sehari. Seneng lah, mudah-mudahan masyarakat dunia jadi semakin kenal dengan Indonesia Raya. Nah, tadi kita flashback ya Pak, sekarang kita futuristik ke depan. Di tahun 2028 ini akan menyambut kembali Olimpiade Los Angeles ya. Nah, kira-kira apa sih yang mesti dievaluasi dari performa timnas ini di Olimpiade Paris? Pertama-tama di Olimpiade 2028 itu seleksinya mulai 2026. Jadi 2 tahun lagi, 24 bulan ya. Nah, kita mesti melihat bahwa kalau benar kita pengen menjadi 20 besar, atau bahasa saya G20-nya olahraga, artinya kita mesti mempunyai 4 atau 5 emas. 5 kalau aman, artinya mesti nambah 3 lagi. Jadi yang sudah ada, misalnya angkat besi dan panjat tebing ya harus diperkuat. Dan badminton yang selalu menjadi favorit primadona kita, mesti kembali dikedepankan. Di sini ada ketum barunya, Pak Fadil, dan saya yakin itulah tujuan ke depan.
Dan tidak lupakan bahwa banyak sekali olahraga-olahraga lain yang kita juga ikut. Kita ikut kemarin bukan hanya 3, bukan hanya badminton, angkat besi, dan juga panjat tebing, tapi ada 12. Dan 9 olahraga lainnya juga kita pertama kali kemarin mengirim Rifda untuk gimnastik. Lalu yang kedua, pertama kali kita mengirim judo perempuan terkualifikasi, Rani. Lalu begitu juga dengan Bernard untuk dia punya nomor ya di balap sepeda. Nah, ini kan tanda-tanda bahwa udah semakin banyak atlet yang bisa kita andalkan selain daripada renang tentunya dan juga atletik ya. Kita juga punya mendayung, menembak. Jadi intinya panahan ini semua benar-benar kita mesti tingkatkan supaya kita bisa mencapai tadi 4 atau 5 emas. Kalau pengen ada di 20 besar. Nah, saya tidak mengatakan itu seperti membalikan tangan, langsung beres di Olimpiade di Los Angeles, bisa-bisa mesti ke Brisbane dulu 2032, tapi itu cukup hal yang perlu kita perjuangkan dan dengan komitmen dari negara seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, inilah yang saya yakin bisa membawa banyak harapan ke depan. Satu lagi Pak, semangat untuk para atlet yang sekarang coba menjelang 17 Agustus, Bapak kira-kira ada pengen nyemangatin apa nih? Ya, ini suatu hadiah manis dari ketiga atlet kita, Rizky, Frederick, dan Georgie. Daripada atlet yang lain, baik yang sisanya 26 maupun atlet lainnya, jangan pernah berhenti berjuang untuk merah putih. Kenapa? Karena Indonesia Raya itu dikumandangkan hanya 2 kali. Kalau pimpinan negara ke luar negeri atau kalau ada kemenangan di dalam sports event. Jadi ini benar-benar cara untuk meningkatkan kita punya kewibawaan dan juga dari sisi martabat Indonesia di mata dunia. Oke, siap. Terima kasih Pak Anin. Selamat menikmati kembali langit Jakarta. Pemirsa, selain sekarang akan menjemput atau menyusul ke Istana Kepresidenan, tapi juga kita akan menjemput bonus-bonus para atlet. Seperti apakah keseruannya dan kemeriahannya? Saya kembalikan dulu kepada Anda, Alfat dan juga Kamarati. Silakan. Baik, terima kasih Shena Damayana, luar biasa sekali tadi langsung berbincang dengan atlet-atlet berprestasi, bagaimana perasaannya, kemudian seru banget melihat mereka arak-arakan ini menuju Istana Negara. Selain status sebagai atlet, mereka punya status baru, apa tuh? Miliarder. Wah, karena bonusnya luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya.